Kakak. Kakak. Archana, kenapa kau menangis, sayang? Sayang, kami selalu bersamamu. Tolong jangan menangis. Kakak, jangan menyiksa dirimu lagi. Ayah. Ayah, tolong jelaskan padanya. Ayah. Sudahlah sayang, jangan menangis lagi. Dengar sayang, kami semua mendapatkan kekuatan darimu. Ayah. Archana. Dan kalau kau seperti ini, apa yang harus kami... Sudahlah Archana, Sudah sayang, jangan menangis. berhentilah menangis. Archana, Ibu. kenapa kau menangis? Kami semua bersamamu. Dan kami akan selalu ada untukmu. Kau mengerti kan sayang? Ibu. Kami tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Dan dengar nak, bukan kita yang merusak hubungan ini, tapi tingkah laku mereka yang memaksa kita melakukan ini. Kau mengerti kan sayang? Mereka sudah membuat hidupmu seperti di neraka. Dan seolah masih belum cukup banyak orang yang melakukannya. Manaf juga ikut serta sayang. Sebelumnya kami tidak memikirkan semua yang terjadi. Karena semua kebaikannya kami tidak tahu sayang. Dia jahat dan tidak bermoral. Kami tidak akan biarkan kau di sana. Ibu. Archana. Kami tidak akan membiarkanmu disakiti dengan cara apapun, nak. Dan mereka menyakitimu dengan segala cara dalam waktu sebulan ini. Kau tidak pernah mengatakan apapun, sayang. Tapi ibu tahu kalau mereka sudah membuat hidupmu menderita, nak. Tidak, sekarang tidak lagi, nak. Sekarang kau sudah kembali ke rumah, kepada keluargamu. Ibu dan ayahmu, kami ada di sini. Dengar, kakak dan kakak iparmu juga ada di sini. Kemudian ada Farsha dan Faisali. Kau harus menganggap semua ini mimpi buruk dan melupakannya. Dan kami semua akan membantumu melakukannya. Kami semua akan membantumu, nak. Ibu hanya ingin melihatmu tersenyum lagi, sayang. Lepaskan! Lepaskan ibu! Ibu tidak bisa Safita, tendang. tenang. Tidak, aku tidak akan bisa tendang. Aku tidak akan mengampuni Sulochana. Safita, aku bilang cukup. Tolong kuasai dirimu, Safita. Aku tidak bisa. Semua yang dikatakan wanita itu masih bergema di telingaku. Kakak, kau tidak suka saat aku marah, kan? Kau juga tidak suka dengan cara berpikirku. Tapi saat wanita itu berkata begitu, kau tidak ada masalah dengan itu. Bukan seperti itu, Safita. Bukan seperti itu, Kak. Lalu kenapa kau diam saja? Kau sangat menyayangi Manaf, benar kan? Tapi kenapa saat Sulochana melemparkan tuduhan kepada Manaf kau diam saja? Kenapa kau tidak menjawab? Katakan padaku, Kak. Safita, dengar, kita tahu kan Manaf tidak bersalah. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Tapi bagi yang menyedihkannya adalah kita tidak punya bukti bahwa Ajit telah menjebak Manaf dengan sangat pintarnya. Sehingga semua orang berpikir hal yang sama. Dan keluarga Archana percaya dengan hal itu. Kalau tidak, mereka tidak akan berkata kasar kepada kita. Wah, hebat. Luar biasa, Kak. Kau memihak mereka setelah semua yang terjadi pada kita.
Safita, bukan seperti itu maksudku. Aku hanya akan bicara jujur. Dan untuk membela dirimu, aku akan ke rumah mereka dan mengatakan semuanya. Lalu aku akan membuat mereka untuk menyadari semua kesalahan mereka. Dan aku akan membuat mereka sadar tentang masalah ini, bahwa apapun yang ditujukan di sini tidaklah benar. Biar aku tangani dengan caraku sendiri. Ibu, jangan menyalahkan Paman. Ini bukan salahnya. Ini bukan salahnya. Jadi kitalah yang disalahkan. Untuk kesalahan perempuan itu. Kita memang benar-benar tidak beruntung. Aku masih mengutuk hari saat kita memilih Archana sebagai pengantin Manaf. Dia sudah membuat hidup Manafku menderita. Bahkan hari ini dia juga membisu. Seperti orang bodoh. Seolah dia lupa kalau Manaflah orang yang telah menyelamatkannya dari tempat kelam itu. Dan karena itu hari ini, ibunya berani menghina kita dengan kata-katanya. Harusnya pada saat itu Manaf tidak datang tepat waktu. Dia pasti sudah tercemar. Dan gadis kurang ajar itu akan tetap bersembunyi di pangkuan ibunya. Hentikan, Bu.